Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai tarot dan psikologi simbol berdasarkan buku yang ditulis oleh Leonardo Rimba dan Audivac. Dalam sejarah yang ada, banyak versi yang menjelaskan kartu tarot. Dengan adanya versi tersebut justru menunjukkan bahwa asal-usul tarot tidak diketahui secara pasti. Dengan demikian, disitulah letak sejatinya sejarah tarot, yaitu pada misterinya sendiri. Tarot hadir dengan sebagai eksistensi simbol-simbol mitologi dalam kehidupan manusia yang kesannya acak, akan tetapi mampu memberi ketepatan arti. Pada dasarnya, permainan tarot sangatlah sederhana dan melibatkan kebajikan serta keburukan teologis. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa tarot digunakan untuk meramal hingga akhir abad ke-16. Kartu tarot ini baru disebutkan sebagai alat untuk meramal pada awal abad ke-17 dalam sebuah buku yang diterbitkan Frank Brut. Kartu tarot belum digunakan sebagai kartu ramalan hingga abad ke-18, dan yang pertama kali menggunakannya sebagai kartu ramalan adalah kaum Gipsi. Ada beberapa bukti bahwa simbol-simbol tarot menebar di berbagai kebudayaan dan di sepanjang rentang waktu. Tarot tampak dibawa ke Prancis untuk menghibur Raja Charles keempat yang memerintah sejak tahun 1380 sampai 1422, yang lesu dan tertekan. Dan diperkirakan pada saat yang sama tarot juga muncul di Italia. Kita dapat menemukan kartu tarot digunakan di Italia pada abad ke-15 sebagai permainan kartu populer. Dek tarot yang dapat dideteksi dari zaman ini adalah The Visconti Sforza yang dibuat sekitar tahun 1450. Dek ini adalah salah satu dek yang paling awal dan paling lengkap. Kemudian pada abad ke-18 dan ke-19, kartu-kartu itu ditemukan oleh sejumlah orang cerdas yang menganut paham okultisme. Para orang-orang ini terpesona oleh tarot dan mengakui bahwa gambar pada kartu memiliki kekuatan lebih daripada sekedar permainan sederhana. Mereka kemudian melakukan penyingkapan lebih jauh membuat tarot. Kemudian sejarah tarot juga ditemukan berkaitan dengan kartu misteri Mesir, filsafat hermetik, kabalah, alkimia, dan sistem mistik lainnya. Pencarian ini dapat berlanjut hingga awal abad ke-20 ketika tarot dimasukkan ke dalam praktek masyarakat rahasia, termasuk diantaranya Ordo Golden Dawn. Sebagian orang menduga bahwa tarot berada dalam ajaran sekte asketik yang hidup di dekat Laut Mati atau Dead Sea di Palestina kuno, sedangkan beberapa orang mengatakan bahwa tarot bersumber dari ajaran kuno mengenai Hermes Trismegistus, penulis karya terkenal Hermetic Arts and Science, yang berisi tarot, astrologi, numerologi, alkemia, dan sacred geometri. Legenda ini juga mengatakan bahwa Hermes memberikan tarot pada kaum Gipsi karena mereka adalah pengembara dunia. Teori lain mengatakan bahwa terdapat keterkaitan antara tarot dengan Thoth yang berasal dari Mesir. Thoth adalah dewa pembelajaran dan komunikasi yang dalam meteorologi Mesir dikatakan menciptakan tarot dalam hieroglifis, bahasa simbol vektorial Mesir. Pemikiran lain mengatakan bahwa tarot berasal dari Maroko. Hal ini berawal dari legenda yang mengatakan bahwa burung peonik muncul dari abu. Ini adalah simbolisasi sebuah kejadian di zaman Alexandria pada tahun 390 Masehi, yaitu saat sebuah perpustakaan terbakar. Di zaman itu, saat kebakaran terjadi, sekelompok pendeta yang bekerja di perpustakaan itu bekerja sama menyelamatkan manuskrip berbentuk gulungan-gulungan dan membawa ke biara. Manuskrip tersebut tetap tersembunyi hingga diterjemahkan ke dalam bahasa gambar yang universal, yaitu tarot. Ada pula yang berpendapat bahwa tarot datang dari ajaran kuno aliran misteri di Kasdim, Fenisia, dan Babilonia dalam bentuk lost leaf bergambar. Beberapa mengatakan bahwa tarot berakar dari misteri Arab atau mistisme Muslim sebelum Sufi dan doktrin rahasia petapa Sufi Muslim atau mistis Islam yang ada pada abad ke-10 dan ke-11. Teori lain mengatakan bahwa tarot adalah invensi abad ke-11 dari para kesatria Templar di Eropa. Templar membawa kebijaksanaan terlarang, forbidden wisdom, dan kembali ke Eropa pada Perang Salib.
kesatria Templar adalah alkemis, dan di kemudian hari menjadi Rosicrucian Fraternitas yang mengorganisasi mistis religius di Jerman abad ke-15 yang melakukan konversi pengetahuan mereka ke dalam kartu permainan. Penjelasan di atas telah memberikan begitu banyak gambaran mengenai tarot. Yang jelas dari ke-78 kartu tarot, 22-nya adalah kartu mayor yang merupakan simbol utama dari sebuah kartu tarot. Simbol tersebut berasal dari 22 huruf abjad Ibrani, abjad yang digunakan dalam kitab suci kaum Yahudi dan Kristen. Semua abjad di atas berasal dari abjad temuan bangsa Venesia yang menguasai lalu lintas perdagangan di Laut Tengah pada ribuan tahun sebelum Masehi. Bangsa Venesia berhasil menemukan cara untuk menuliskan abjad dengan cara yang praktis dan ditiru oleh bangsa-bangsa lain, termasuk oleh bangsa Ibrani, Arab, dan bangsa-bangsa di Eropa. Ada yang berpendapat bahwa orang Venesia tidak menciptakan abjad mereka dari nol. Mereka melakukan adaptasi dari tulisan piktografi milik orang Mesir kuno. Namun budaya Mesir tidak berhasil menciptakan tulisan yang praktis. Sedangkan orang Venesia berhasil membuatnya praktis dan kita termasuk yang menikmati manfaatnya. Jadi, karena 22 angkana mayor itu menggambarkan atau meringkaskan ke-22 abjad Ibrani yang merupakan adaptasi dari abjad Venesia yang pada gilirannya merupakan adaptasi dari piktografi Mesir kuno, maka sebagian orang berpendapat bahwa asal tarot adalah dari Mesir kuno. Kababalah yang juga sering dikaitkan dengan tarot adalah ajaran mistis atau esoteris Ibrani yang menurut penulis tidak asli Ibrani, melainkan banyak bercampur dengan ajaran esoteris dari Yunani kuno, dengan eksponennya tokoh-tokoh semi-legendaris seperti Pythagoras, Plato, dan sebagainya. Kababalah juga dikaitkan dengan Nabi Musa yang mungkin kebenarannya hanya separuh. Disinilah dapat terlihat bahwa tarot dan kababalah memiliki hubungan. Tarot adalah medium yang berbasis pada mite. Mite adalah cerita-cerita yang berasal dari berbagai zaman dan muncul terus-menerus. Jika Anda mencermati, selalu ada kesamaan yang berulang pada sejumlah cerita. Putri Salju, Cinderella, Putri Tidur, dan sejumlah mite lainnya yang kita kenal. Di setiap mite tersebut selalu muncul hal-hal seperti putri, pangeran, lelaki tua bijaksana, ratu, raja, kesatria, penyihir jahat, dan lain-lain yang terus bermunculan meskipun waktu dan tempat kemunculan mite tersebut berbeda. Apakah Anda akan mengatakan itu semua adalah kebetulan? Rasanya terlalu naif berpendapat seperti itu, karena jika dipikirkan benar-benar akan tampak bahwa itu terlalu kebetulan untuk dikatakan kebetulan. Berarti apa? Ya, di sini ada suatu pola tertentu. Mite memiliki jenis dan pola yang sama, baik mite yang ada dalam kitab suci maupun di luar kitab suci.